Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita akan melihat bagaimana definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi definisinya ialah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1, di mana variabelnya itu terdiri dari X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel disebut juga dengan SPLTV. Kemudian, kita akan melihat konsep dasar dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana AX tambah BY tambah TZ sama dengan D, di mana ABC disebut sebagai koefisien, XYZ disebut variabel, D disebut konstanta. Setelah melihat definisi dan konsep dasar dari sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa melihat contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana soalnya Amanda membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan 2 pulpen. Jika ditulis dalam bentuk persamaan matematika, maka hasilnya adalah di mana di sini misalkan buku itu sebagai X, pensil sebagai Y, dan pulpen sebagai Z. Kemudian dari permasalahan di atas sehingga dapat dimodelkan seperti berikut, di mana 2 buku sama dengan 2X, 3 pensil sama dengan 3Y, 2 pulpen sama dengan 2Z, sehingga persamaan matematika dari permasalahan tersebut ialah 2X ditambah 3Y ditambah 2Z. Kemudian kita bisa melihat contoh lainnya di mana Tiara membeli 2 buah naga, 4 buah mangga, dan 1 buah pir dengan harga Rp100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, nah, kita misalkan buah naga sebagai X, mangga sebagai Y, dan buah pir sebagai Z. Jadi, dari permasalahan tersebut didapatkan persamaan menjadi 2X ditambah 4G ditambah Z sama dengan Rp100.000. Rp100.000 itu sebagai D ataupun konstantanya. Selanjutnya, Eli membeli 5 donat coklat, 2 donat keju, dan 2 donat matcha dengan harga Rp45.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya pada permasalahan ini sama dengan permasalahan sebelumnya, di mana kita misalkan donat coklat sebagai X, donat keju sebagai Y, dan donat matcha sebagai Z, di mana konstantanya ialah Rp45.000. Jadi, persamaan dari permasalahan tersebut ialah 5X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan Rp45.000. Kemudian, ini adalah permasalahan yang terakhir di mana Jelika, Gabriel, dan Margaret berbelanja kebutuhan alat tulis di toko ATK. Jelika membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total Rp11.000. Gabriel membeli 2 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total Rp16.000. Margaret membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 2 penghapus dengan total Rp15.000. Jadi pertanyaannya, jika Agnes ingin membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus di toko yang sama, berapakah uang yang harus disediakan Agnes? Nah, dari permasalahan ini, kita harus mengerjakan atau menyelesaikannya menggunakan ketiga metode, di mana ketiga metode ini, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran, akan dibahas di pertemuan selanjutnya.